Pada malam hari ini luar biasa, RW 6 sanggup menurunkan bulan. Ini saya baru menemui Pak, luar biasa. 2 tahun sebelum pandemi saya pernah diundang halal bihalal di Sunan Kuning. Itu pun tidak mampu menurunkan bulan, walaupun banyak orang datang bulan di sana. Dan insya Allah tahun ini kalau gak keliru besok malam saya harus halal bihalal di Bandungan Pak. Mudah-mudahan diberikan kekuatan iman, karena malamnya insya Allah undangan halal bihalal di Hotel Nemerik Jalan Kopeng. Saya belum kiai Bu, karena kalau syarat kiai itu katanya harus punya pondok. Lagi bangun pondok orang dadi-dadi harus punya santri. Mungkin bisa punya pondok, mungkin bisa punya santri. Ini syarat ketiga yang berat. Istrinya harus lebih dari 2. Urung wani ya Bu ya. Pada malam hari ini sengaja saya pakai sarung, hanya ingin sedikit membedakan, karena halal bihalal ini luar biasa. Kalau saya pakai baju koko kalah penampilan dengan Pak Joko. Kalau saya pakai baju batik kalah penampilan dengan bapak-bapak. Maka untuk mensiasatinya pakai batik bergaya surjan dan pakai sarung. Ben ditekui roto gampang. Sing ceramah di kae lho sing sarungan nganggo baju sorjanan. Kira-kira yang kalau kita terjemahkan bebas, halal kuwi artine halal atau syah. Bi itu dengan halal yo halal atau sah. Jadi sah dengan sah, halal dengan halal. Maka tidak keliru kadang kalau kita ketemu di jalan sambil jauh, purpuran yo 00. Tapi ingat nyun sewu sing duwe warung opo sing biasa utang, walaupun sudah purpuran sudah 00, utang tetap utang. Ojo ngobar halal bihalal salam-salaman, lu wingi kan wis halal bihalal, wis purpuran, wis 00-an. Kapan muncul kata halal bihalal ini pertama kali? Pertama kali muncul kata halal bihalal itu pada tahun 1948, di mana pada tahun itu muncul sebuah disintegrasi bangsa yang terjadi karena adanya pemberontakan PKI di Madiun. Maka melihat keprihatinan ini, Presiden pertama kita Insinyur Soekarno, beliau punya ide, punya gagasan, punya prakarsa bagaimana agar anak bangsa yang dulu pada tahun 1945 mampu bersatu padu, berbeda agama, betul? Berbeda suku, berbeda ras, berbeda bahasa, campur jadi satu, semuanya berjuang demi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka agar situasi itu kembali, beliau sowan. Beliau silaturahmi ke seorang kiai namanya Kiai Wahab Hasbullah. Mohon arahan, mohon petunjuk, nyun sewu. Ini mengajarkan kepada kita seorang pemimpin, mohon maaf Bu Lurah, tidak ada salahnya sesekali datang ke Pak Kiai. Sesekali datang ke Pak Ustadz. Syukur-syukur nggowo oleh. Karena kata silaturahmi identik dengan milik umat Islam. Padahal bangsa Indonesia ini adalah rumah besar kita bersama, yang di dalamnya adalah ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Katolik, ada Protestan, ada pemeneh Konghucu dan lain sebagainya. Maka biar semuanya bisa menerima suatu kata tersebut, carilah istilah yang baru yang kira-kira semuanya bisa menerima. Maka Pak Kiai Wahab menyampaikan, kalau gitu karena kita baru saja puasa, dan kalau setelah kita puasa itu kita kal yauma waladatuhu ummu, kita bagaikan bayi yang baru dilahirkan, kita seperti 00, seperti tidak punya dosa, kita sudah saling menghalalkan, maka dipakailah istilah halal bihalal. Itu hanya sekitar tahun 1600-an di Indonesia tanah Jawa ada sebuah kerajaan namanya Mataram, di mana kerajaan Mataram itu mengalami masa kemasan pada raja yang ketiga yang bernama Sultan Agung Cokro Kusumo. Sebagai rasa terima kasih Kanjeng Sultan,
kepada prajurit punggawa rakyatnya yang telah bersatu padu mengamankan negara Wadahal dalam keadaan puasa. Maka selesai puasa beliau membuat suatu pertemuan namanya Pasawanan Agung. Dalam Pasawanan Agung itulah, dalam pertemuan itulah kemudian sang raja memberikan contoh kepada para punggawa prajuritnya, minta dan memberikan maaf. Kemudian diakhiri dengan makan. Alhamdulillah sudah tersedia, saya tidak tahu karena snacknya saja saya belum ngintip. Pak yang di belakang gak usah khawatir. Wah ketoke sing ngarep seneng yo snacknya oke, podo wae Pak. Malah sing ngarep ora wani mangan. Kadang nguripi wangsi nawang keto enak nang ngarep, keto enak nang buri. Padahal nang ngarep urung mesti enak. Arep mangan mbok delok. Koncone kanan kiri ngarep dan lain sebagainya. Karena memang hidup ini kita wangsi nawang. Jadi panjenengan mungkin enak aja jadi ustadz. Undangan Rono, undangan Rene. Rono Rene tima amplop. Nyun sewu Pak Joko, saya tidak butuh amplopnya nggih. Napa Pak? Isinya insya Allah nanti saya pulang langsung saya berikan anak yatim. Karena kebetulan istri saya yatim. Baru 1 tahun. Tapi panjenengan kalau lihat YouTube saya, alhamdulillah kemarin baru kita santunan anak yatim. Saya punya pondok pesantren namanya Pondok Kasepuhan Semarang. Visi misi pondok saya, sewu, ketika panjenengan repot susah bekerja, ora iso ngurus anak, anaknya dititipkan di suatu tempat namanya tempat penitipan anak, betul? Nah saiki nyun sewu, awake dhewe repot, dinas luar mungkin 1 minggu, kerja luar kota mungkin 2 minggu, duwe wong tua nang omah, abdi apakno? Abdi titip ke, kurang ajar gue jenenge. Maka sebagai balas budi dan memuliakan orang tua, jangan dititipkan orang tua di panti jompo, disantrikan dia, disantrenkan. Jadi saya membuka pesantren yang intinya selama panjenengan repot sibuk mungkin luar kota neng omah ana wong tua, bisa dititipkan di pondok saya. Bahasanya disantrikan 1 minggu, disantrikan 2 minggu. Nanti situ cukup belajar doa, belajar wirid, belajar wudhu, belajar sholat. Ora usah bahas dunia persilatan. Wis ana urusane dhewe. Nek jenengan ngurusi dunia persilatan ora ana rampunge. Maka sing penting piye carane sholat, piye carane wudhu, piye carane zikir sing enteng-enteng. Kita mundur 100 tahun ke belakang pada masa kerajaan Islam pertama di tanah Jawa, yaitu kerajaan Demak bin Toro. Sebagai raja pertama siapa Nyun Sewu Pak Joko? Raden Fatah. Raden Fatah ini Nyun Sewu salah satu gurunya bernama Sunan Kalijogo. Salah satu gurunya oke. Salah satu gurunya adalah Sunan Kalijogo. Sebagai seorang guru Nyun Sewu yang punya profesi guru, mungkin muridnya panjenengan seniki ono yang jadi ketua RT, betul? Muridnya panjenengan ono sing jadi ketua RW kaya Pak Yanto, ono sing jadi bulurah. Muridnya panjenengan ono sing dadi camat, ono sing dadi wali kota, bupati, gubernur dan lain sebagainya. Waktu panjenengan jadi guru, memberikan nasihat kepada anak-anaknya mungkin bukan merupakan hal yang sulit, tetapi ketika murid panjenengan sudah menjadi pejabat, kemudian jenengan dipinta untuk memberikan nasihat, pasti sedikit ada keraguan atau kecanggungan untuk memberikan nasihat. Inilah situasi dan kondisi yang dialami oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Nyun Sewu lah, awet dhewe rakyat biasa kon nasihati bulurah kan nguyai segoro nggih. Kon yang nasihati Pak Camat kan nguyai segoro. Maka kiai ki ora kalah akale, ora kurang pintere. Kanjeng Sunan Kalijaga tidak memberikan nasihat, tetapi beliau hanya menyumbangkan sebuah lagu. Orjen, orang orjen lho. Tak kira orjen. Lagu apa Pak kira-kira yang dinyanyikan oleh Sunan Kalijaga ketika acara halal bihalal? Regu A? Tombo ati, regu B? Lir. Tadi ada yang nyebut gundul pacul. Itu lagu yang benar.
Ketoke mbiyen awake dhewe nyanyikan gundul-gundul pacul kaya lagu dolanan nggih. Padahal itu adalah lagu nasihat, lagu tausiah yang begitu bijak, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan bahasa halus tapi menusuk, mengingatkan para pejabat pemimpin kita. Kanjeng Sunan Kalijaga kemudian maju ke depan, permisi menyanyikan lagu gundul-gundul pacul. Saiki ben panjenengan eling opo entu-entuke halal bihalal tadi malam, entuke gundul-gundul pacul. Ayo saiki nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul lempang sekane dadi salatar, wakul lempang sekane dadi salatar. Coba kita perhatikan bait demi bait dengan seksama. Bait pertama Kanjeng Sunan Kalijaga ngendika gundul-gundul pacul gembelengan, itu diartikan, dimaksudkan, ditujukan kepada anak balita. Jika kita biasa menyebut gundul-gundul pacul untuk anak-anak. Yang namanya anak-anak nyun sewu, kita semua dulu pernah anak-anak. Yo nek umbelen yo tinggal narik kelambi srot gitu lah kira-kira nggih. Seumpamane ono Pak Yai, ono Pak Ustadz lagi ceramah, ono bocah cilik mondar-mandir, mesti yo wajar jenenge bocah cilik. Tapi nek misale ono wong ceramah, Pak Yanto mondar-mandir, mesti nang mburi akeh sing batin. Ki Pak Yanto mulai kapan ya? Tetapi ketika bait kedua Kanjeng Sunan Kalijaga menunjukkan kepada seorang pejabat pakai bahasa yang sangat halus, yaitu nyunggi-nyunggi wakul. Nyun sewu, nyunggi wakul tempatnya di mana Pak? Tempatnya di kepala, sama dengan gundul-gundul tadi. Apa artinya nyunggi-nyunggi wakul? Orang yang sudah mendapatkan amanah, tadi menjabat sebagai ketua RW, orang yang sudah menjabat sebagai ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden dan seterusnya, itu adalah amanah yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Maka orang yang mendapatkan amanah orang untuk melakukan gembelengan. Sebab kalau nyun sewu, saya contohkan Pak RT mawon nggih, ojo dhuwur-dhuwur ya. Nek Pak RT melakukan gembelengan, nek ono bantuan ya ora nyampe ke warganya. Nggih mboten? Ojo sampai bulurah ora wani. Nggih mboten? Apapun pangkatnya kedudukan, kalau dia melakukan gembelengan, maka amanahnya tidak nyampe. Diibaratkan nyunggi-nyunggi wakul gembelengan, wakul lempang. Nek wong duwe jabatan, duwe amanah kok ora bener golek mlaku, maka amanahnya tidak kesampaian. Nek amanah tidak kesampaian, wakule glempang segane sadi selatar, sapa sing mangan sego kuwi? Ayam, pitik, entok, bebek. Padahal rakyat kecil nyun sewu, saya mewakili kebetulan tinggi saya 160. Rakyat kecil itu yang dipikir adalah yang penting ayam wareg wetenge. Orang mikir dunia persilatan dan lain sebagainya. Nyun sewu, nggak usah mikir politik terlalu tinggi. Wong terkadang kita, monggo Bu. Terkadang kita kalau milih politik saja begitu ruwet. Saya tahun 2016 kalau tidak keliru, angkatan Pak Ganjar periode pertama pernah matur. Bagaimana dalam ceramah saya di gedung RRI waktu itu, bagaimana kalau calon legislatif, calon bupati, calon wali kota, salah satu syaratnya itu pernah menjabat sebagai ketua RT 2 periode. Mantep Pak. Nyun sewu Pak Ganjar waktu itu, iki guyon tapi tenanan loh Pak. Di Pak, mana kalau syarat menjadi caleg, pernah menjabat sebagai ketua RT 2 periode berturut-turut, pernah menjabat sebagai ketua RW 2 periode berturut-turut. Apa alasannya? Karena ternyata menjadi ketua RT dan menjadi ketua RT itu rebutan. Betul Pak Yanto? Rebutan moh. Betul. Dewangi begitu pilihan pindah kakasih. War pilihan pindah sih gone mertuane apa lagi pilihan. Itu nyun sewu terjadi hampir di semua perumahan.
terjadi hampir di semua perkotaan. Maka kalau itu menjadi syarat luar biasa, karena dia 10 tahun yang akan datang mau nyalek, pasti ketika jadi RT dia mau bagi-bagi, ya enggak, tanpa harus karena nyalek. Wah, dia membangun ini udah selesai nih. Ini kalau Pak Yanto nyalek ini udah selesai nih. Maka subhanallah, begitu bijaksana Kanjeng Sunan Kalijaga memberikan nasihat kepada sang raja. Inilah pentingnya kita ketika saling mengingatkan dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang benar. Karena amar ma'ruf nahi mungkar sekarang ini menjadi barang yang sangat mahal, menjadi barang yang sangat langka.